wal kitabatul qiraah wal qiraatu lil amaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Karena kondisi sosiokultural dan geografis yang begitu beragam dan luas, menyebabkan Indonesia menjadi negara yang multi etnis, multi ras, multi budaya, dan multi agama. Wilayahnya luas, terdiri dari ribuan pulau. Keragaman budaya, suku, ras, dan agama adalah kekayaan yang dimiliki oleh bangsa ini. Keragaman kebudayaan oleh masyarakat lazim disebut multikultural. Untuk itu hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan syarahan yang kami beri judul Islam dalam Kehidupan Multikultural Indonesia. Untuk mengawali syarahan, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang kami ambil dari surah Ibrahim ayat 1 yang berbunyi, Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita
dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Bapak Ibu Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimahullah, sebagai sebuah kitab petunjuk yang universal, Al-Quran memuat ayat berisi pedoman-pedoman dan pokok-pokok peraturan yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mengatur kehidupannya, baik yang berhubungan dengan keimanan maupun peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku dan tata cara hidup manusia, baik secara personal maupun komunal. Islam adalah agama yang universal yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persamaan hak, dengan mengakui adanya latar belakang budaya dan kemajemukan multikultural. Menurut Islam adalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan berubah, juga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Hadirin, Al-Quran mengatakan bahwa dulu manusia adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan mereka beserta kitab yang berisi petunjuk untuk memberikan keputusan yang benar dan lurus antara manusia atas perkara yang mereka perselisihkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 213 yang berbunyi, Kanan nasu ummatan wahidatan فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وما اختلف فيه إلا الذين من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه
Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan yang nyata, karena di antara mereka sendiri, maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa sumber perselisihan, permusuhan, dan perpecahan di kalangan umat beragama bukan karena ajaran agama yang dianutnya, melainkan rasa dengki yang membuat mereka mengabaikan ajaran agamanya masing-masing. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan bermacam-macam perbedaan supaya bisa saling berinteraksi dan mengenal satu dengan yang lainnya. Perbedaan bangsa dan suku tentu akan melahirkan bermacam budaya yang ada di masyarakat yang menjadi kekayaan bangsa. Namun, jika perbedaan tidak dikelola dengan baik, maka akan timbul masalah yang menyebabkan kerugian bagi umat manusia. Di satu sisi multikultural oleh masyarakat Indonesia akan menjadi kekuatan bila dikelola dengan baik dan profesional. Namun jika tidak, perbedaan cara pandang antar individu oleh bangsa yang multikultural ini akan menjadi penyebab disintegrasi bangsa dan konflik yang berkepanjangan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
Sadaqallahul azim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maha benar Allah segala firman. Hadirin, ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari asal yang sama sebagai keturunan Adam dan Hawa yang tercipta dari tanah. Semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia menjadi mulia bukan karena suku, warna, kulit, ataupun jenis kelamin, melainkan karena ketakwaannya. Kemudian jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, sebagaimana lagu Haji Roma Irama. Janganlah saling menghina satu suku, bangsa juga lainnya. Karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Bapak Ibu Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kesimpulan dari syarah kami tadi adalah yang pertama, multikultural pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Keanekaragaman yang ada bukan menjadi suatu permasalahan, namun justru menjadi kekayaan yang bisa melengkapi untuk membangun peradaban masyarakat. Kedua, Islam secara normatif telah menguraikan tentang kesetaraan dalam masyarakat dengan tidak mendiskriminasikan kelompok lain. Agama Islam memandang segala perbedaan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar dan yang harus disyukuri. Sebelum kami menutup syarah ini, izinkanlah kami berpantun. Bunga melati harum baunya, Buat mainan si anak dara, keragaman budaya, suku, ras dan agama. itulah Bhinneka Tunggal Ika. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat menjadi bahan renungan kita bersama. Terima kasih atas keikhlasan dalam mendengar uraian ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.